Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena telah memberikan rahmat kesehatan dan keselamatan sehingga kita dapat berkumpul di ruang Google Meet ini. Kepada dosen pengampu Bapak Satrianansyah, MKom, dan teman-teman seperjuangan. Adapun topik yang akan kami bahas adalah alat dan teknik audit berbantuan komputer dan perencanaan kerangka COVID. Perkenalkan, nama saya Mela yang akan bertugas sebagai moderator pada hari ini. Saya akan membimbing jalannya diskusi ini. Adapun anggota kelompok saya adalah Tripuja Astuti sebagai narasumber, Sulistianingrum sebagai anggota, Ayu Puspitaning Tias sebagai notulis, Ratna Ningumlar sebagai anggota, dan Leonardo sebagai anggota. Sedangkan rangkaian acara yang akan kita lewati adalah yang pertama sesi pembukaan, yang kedua penyampaian dan penyajian materi, yang ketiga sesi tanya jawab, yang keempat sesi penutup. Baik teman-teman, langsung saja kita mulai ke sesi yang pertama adalah pembukaan. Marilah kita mengucapkan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya adalah penyampaian dan penyajian materi. Saya persilakan untuk Tripuja Astuti membacakan materi yang pertama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, saya selaku narasumber akan menjelaskan materi kami yang terdiri dari 2 poin. Yang pertama adalah alat dan teknik audit berbantuan komputer, dan yang kedua adalah pengenalan kerangka COVID. Oke, baiklah, saya Tripuja Astuti selaku pembaca akan menyampaikan materi kami yang terdiri dari 2 poin. Yang pertama adalah alat dan teknik audit berbantuan komputer. Poin yang kedua adalah pengenalan kerangka COVID. Langsung saja, di sini adalah alat dan teknik audit berbantuan komputer. Pengertian audit. Teknologi audit adalah seperangkat alat bantu berupa software yang didukung oleh hardware dan auditor dalam menelusuri bukti-bukti dan mengevaluasi evidential matter. Maksudnya evidential matter di sini adalah hal-hal yang bersifat membuktikan. Kalau diperhatikan, alat bantu tersebut melaksanakan fungsi audit mekanistik. Maksudnya di sini mekanistik adalah sesuai dengan peraturan yang berlaku, tidak melanggar peraturan ya. Yang secara tradisional dilaksanakan oleh auditor dan personil administratif. Hadirnya teknologi audit membawa manfaat dalam melaksanakan pekerjaan audit dengan lebih cepat dan akurat. Berbagai macam penggunaan komputer dalam teknik audit sering disebut pula dengan istilah teknik audit berbantuan komputer atau TABK, atau juga bisa kita sebut Computer Assisted Audit Techniques atau CAATS. Pengertian teknik audit berbantuan komputer. Teknik audit berbantuan komputer atau TABK adalah setiap penggunaan teknologi informasi sebagai alat bantu dalam kegiatan audit. TABK atau teknik audit berbantuan komputer dapat juga didefinisikan sebagai penggunaan perangkat dan teknik untuk mengaudit aplikasi komputer serta mengambil dan menganalisa data atau memeriksa ya, maksudnya itu. Lanjut, sehubung dengan adanya perkembangan teknologi informasi yang telah mempengaruhi lingkungan kerja suatu organisasi, maka terjadi peralihan sistem administrasi secara manual menjadi elektronik, sehingga secara tidak langsung menuntut para auditor untuk menggunakan teknik audit yang sesuai, sehingga organisasi audit internal sangat diperlukan. Untuk mempertimbangkan inovasi dalam audit disebabkan adanya peralihan sumber data audit dari fisik menjadi digital, dan semakin banyaknya aplikasi teknologi informasi yang terlibat dalam proses bisnis organisasi. Dampak positif perkembangan sistem teknologi informasi telah melahirkan suatu teknik bantu audit yang nantinya sangat diharapkan dapat memudahkan pekerjaan auditor, yaitu teknik audit berbantuan komputer atau TABK.
TABK atau Teknik Audit Berbantuan Komputer memiliki 3 pendekatan kunci pengauditan. Yang pertama adalah pengauditan di sekitar komputer atau auditing around computer. Bertujuan untuk menentukan keefektifan pengendalian. Maksudnya pendekatan ini memperlakukan komputer sebagai black box dan tidak menguji operasi pemrosesan serta program komputer secara langsung, tetapi fokus pada masukan dan keluaran dari sistem berdasarkan komputer. Poin kedua adalah pengauditan melalui komputer atau auditing through computer, suatu pendekatan alternatif untuk menguji keefektifan pengendalian pada sistem pemrosesan berdasarkan komputer. Maksudnya di sini adalah TABK berfokus langsung pada operasi pemrosesan dalam sistem komputer yang mengasumsikan bahwa jika sistem pemrosesan mengandung pengendalian yang memadai, maka kesalahan dan penyimpangan dapat terdeteksi sehingga keluaran secara layak dapat diterima secara handal. Poin ketiga di sini ada pengauditan dengan komputer atau audit with the computer, yaitu pengauditan melibatkan perangkat lunak audit untuk membantu dalam menguji serta evaluasi keandalan penyimpanan record dan file perusahaan. Next, ada 2 alat bantu TABK yang lebih umum digunakan. Yang pertama adalah perangkat lunak audit. Perangkat lunak audit ini terdiri dari program komputer yang digunakan oleh auditor. Maksudnya di sini adalah sebagai bagian prosedur pengauditan untuk mengolah data audit secara signifikan dari sistem akuntansi satuan usaha. Perangkat lunak audit dapat terdiri dari program paket, program yang dibuat dengan tujuan khusus, dan program utilitas. Terlepas dari sumber program, auditor harus meyakini validitas program tersebut untuk tujuan pengauditan sebelum menggunakan program tersebut. Poin kedua ada data uji atau tes data. Teknik data ini digunakan untuk melaksanakan prosedur pengauditan dengan cara memasukkan data. Maksudnya di sini adalah untuk menguji pengendalian khusus dalam komputer seperti pengendalian akses data dan online password. Kita next. Penggunaan TABK dalam memperoleh dan mengevaluasi bukti audit, contohnya antara lain: beberapa transaksi dapat diuji lebih efektif untuk tingkat biaya yang sama dengan menggunakan komputer untuk memeriksakan semua atau lebih banyak transaksi dibandingkan dengan jika dilaksanakan secara manual. Poin kedua, dalam penerapan prosedur analitik, transaksi atau saldo akun dapat direview dan dicetak laporannya. Untuk pos-pos yang tidak biasa, dengan cara yang lebih efisien dengan menggunakan komputer bila dibandingkan dengan cara manual. Kita next. Manfaat TABK atau teknik audit berbantuan komputer. Yang pertama ada pengujian rincian transaksi dan saldo, seperti penggunaan perangkat lunak audit untuk menguji semua atau suatu sampel transaksi dalam file komputer. Yang kedua ada pengujian pengendalian atas pengendalian aplikasi sistem informasi komputer, seperti penggunaan data uji untuk menguji berfungsinya prosedur yang telah diprogram. Yang ketiga ada mengakses file, yaitu kemampuan untuk membaca file yang berbeda recordnya dan berbeda formatnya. Yang keempat ada mengelompokkan data berdasarkan kriteria tertentu. Yang kelima ada mengorganisasi file seperti menyortasi dan menggabungkan. Yang keenam ada membuat laporan pengeditan dan memformat keluaran. Next. Pertimbangan dalam menggunakan TABK. Penerapan TABK bagi auditor akan terlaksana dengan baik apabila didukung dengan yang pertama adalah persepsi pengguna terhadap kemudahan dalam menggunakan TABK. Yang kedua adalah persepsi pengguna terhadap kegunaan TABK. Yang ketiga ada sikap pengguna terhadap penggunaan TABK. Dan yang keempat adalah penerimaan pengguna terhadap TABK. Kita next. Pada waktu merencanakan audit, auditor harus mempertimbangkan suatu kombinasi antara teknik audit secara manual dan TABK. Dalam menentukan apakah audit perlu menggunakan TABK dengan mempertimbangkan beberapa faktor. Yang pertama adalah pengetahuan, keahlian, dan pengalaman komputer yang dimiliki oleh auditor. Yang kedua, tersedianya proses bisnis entitas audit berbasis komputer. Yang ketiga, ada ketidakpraktisan apabila dilakukan pengujian manual.
Dan yang keempat adalah efektivitas anggaran dan efisiensi waktu. Kita next. Kendala pelaksanaan. Sedangkan kendala dalam pelaksanaan TABK yang perlu menjadi perhatian pengguna atau auditor sehingga tidak berjalan optimal pada saat pelaksanaan audit di lokasi antara lain adalah keterbatasan informasi yang didapat dari audit atas proses bisnis secara elektronik yang dimiliki entitas. Masuk ke poin kedua, kita menjelaskan pengenalan kerangka COVID. Yang pertama ada sejarah COVID. COVID pertama kali diterbitkan pada tahun 1996. Kemudian edisi kedua dari COVID diterbitkan pada tahun 1998. Pada tahun 2000 dirilis COVID 3.0 dan COVID 4.0 pada tahun 2005. Kemudian COVID 4.1 dirilis pada tahun 2007 dan saat ini COVID yang terakhir dirilis adalah COVID 5.0 yang dirilis pada tahun 2012. Pengertian COVID Framework. COVID Framework adalah standar kontrol yang umum terhadap teknologi informasi dengan memberikan kerangka kerja dan kontrol terhadap teknologi informasi yang dapat diterima dan diterapkan secara internasional. Manfaat COVID. COVID bermanfaat bagi manajemen untuk membantu menyeimbangkan antara resiko dan investasi pengendalian dalam sebuah lingkungan IT yang sering tidak dapat diprediksi. Bagi user, ini menjadi sangat berguna untuk memperoleh keyakinan atas layanan keamanan dan pengendalian IT yang disediakan oleh pihak internal atau pihak ketiga. Sedangkan bagi auditor untuk mendukung atau memperkuat opini yang dihasilkan dan memberikan saran kepada manajemen atas pengendalian internal yang ada. Untuk memenuhi tujuan bisnis, ada pun 7 kriteria informasi yang menjadi perhatian COVID. Yang pertama adalah efektivitas. Efektivitas itu informasi yang diperoleh harus relevan dan berkaitan dengan proses bisnis, konsisten dan dapat dipercaya, dan tepat waktu. Yang kedua di sini poinnya ada efisiensi. Efisiensi itu penyediaan informasi melalui penggunaan sumber daya yang optimal. Yang ketiga di sini berkaitan dengan kerahasiaan. Maksudnya di sini adalah berkaitan dengan proteksi pada informasi penting dari pihak-pihak yang tidak berwenang. Yang keempat ada integritas, berkaitan dengan keakuratan dan kelengkapan data atau informasi dan tingkat validitas yang sesuai dengan ekspektasi yang bernilai bisnis. Yang kelima ada ketersediaan, yang berfokus terhadap ketersediaan data atau informasi ketika diperlukan dalam proses bisnis, baik sekarang maupun di masa yang akan datang. Yang keenam ada kepatuhan, maksudnya di sini adalah pemenuhan data atau informasi yang sesuai dengan ketentuan hukum atau peraturan dan rencana perjanjian atau kontrak kerja atau kontrak untuk proses bisnis. Yang ketujuh di sini ada handal. Maksudnya di sini adalah fokus pada pemberian informasi yang tepat bagi manajemen untuk mengoperasikan perusahaan dan pemenuhan kewajiban mereka untuk membuat laporan keuangan. Kita next slide terakhir. Komponen kontrol objektif. Berdasarkan IT Governance Institute, framework COVID disusun dengan karakteristik yang berfokus pada bisnis. Pada edisi keempatnya ini, COVID Framework terdiri dari 34 high level control objektif dan kemudian mengelompokkan proses tersebut menjadi 4 domain. Keempat domain tersebut antara lain adalah planning and organization, acquisition and implementation, delivery and support, and monitoring and evaluation. Maksudnya di sini adalah yang pertama, planning and organization. Maksudnya adalah perencanaan dan organisasi, yaitu mencakup strategi, taktik, dan identifikasi kontribusi terbaik IT demi pencapaian tujuan organisasi. Yang kedua di sini ada acquisition and implementation. Maksudnya di sini adalah pengadaan dan implementasi. Untuk merealisasikan strategi IT, perlu dilakukan pengidentifikasian, pengembangan dan perolehan solusi IT sesuai dengan yang diimplementasi dan diintegrasikan ke dalam proses bisnis. Yang ketiga ini ada delivery and support. Maksudnya di sini adalah pengiriman layanan dan dukungan.
Domain ini berfokus terhadap penyimpanan jasa yang sesungguhnya diperlukan, termasuk penyediaan layanan, manajemen keamanan dan konstitusinya, jasa dukungan kepada user dan manajemen data dan fasilitas operasi. Monitoring and evaluation maksudnya adalah memantau kegiatan itu sampai dengan evaluasi hasil yang dihasilkan oleh proses tersebut. Baiklah, itulah materi yang saya sampaikan. Untuk selanjutnya saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, dari penyajian materi yang telah disampaikan kepada teman-teman, apakah ada yang ingin ditanyakan? Kami membuka 3 pertanyaan untuk perwakilan setiap kelas. Maaf moderator, izin bertanya. Ya. Saya ingin bertanya, bagaimana penerapan TABK dalam sebuah perusahaan? Tolong dijelaskan secara penerapannya di dalam perusahaan. Bagaimana penerapan? Bagaimana penerapan TABK di dalam sebuah perusahaan? Baiklah, kepada Saudari Nova, beri kami sedikit waktu untuk menyiapkan jawaban dari pertanyaan Anda. Kepada setiap perwakilan kelas, apakah ada yang ingin ditanyakan? Kami beri waktu 5 menit untuk menyiapkan pertanyaannya. Kami membuka 3 pertanyaan. 1 pertanyaan perwakilan setiap kelas. Konik ini ya, ini terus lagi balik ke yang aku tunjukin lagi ya, bentuk balik lagi ke karena TBAK adalah penggunaan komputer dan kegiatan pemeriksaan merupakan alat yang membantu auditor untuk mencapai tujuan yang mengacu pada prosedur
Baiklah, kami akan menjawab pertanyaan dari Saudari Nova yang akan dijawab oleh Sulistianingrum. Kepada Sulis, saya persilahkan. Baiklah, saya akan menjawab pertanyaan dari Saudari Nova. Bagaimana penerapan TABK di dalam perusahaan? Penerapan teknik audit berbantuan komputer atau TABK dengan menggunakan teknologi Assembly Model pada Badan Pemeriksaan Keuangan BPK Republik Indonesia bahwa penerapan TABK bagi auditor atau pengguna akan terlaksana dengan baik apabila didukung dengan bagaimana 1. Pengetahuan, keahlian, dan pengalaman komputer yang dimiliki oleh auditor sumber daya manusia. Yang kedua, tersedianya proses bisnis, entitas audit berbantuan elektronik. Yang ketiga, ketidakpastian apabila dilakukan pengujian manual. Yang keempat, efektivitas anggaran dan efisiensi waktu. TBAK adalah penggunaan komputer dalam kegiatan pemeriksaan. TABK merupakan alat yang membantu auditor dalam mencapai tujuan pemeriksaan yang mengacu pada prosedur pemeriksaan atau audit yang mengkhususkan untuk pengujian data dan perangkat lunak. Baiklah, kepada Saudari Nova, apakah sudah jelas? Bisa diulang nggak? Soalnya suaranya tadi putus-putus. Mau dicatat ini. Baiklah, jawaban dari pertanyaan Nova akan diulang oleh Saudari Ayu Puspitaning Tias. Kepada Saudari Ayu, kami persilakan. Baiklah, saya akan mengulangi jawaban dari pertanyaan Nova. Bagaimana penerapan TABK di dalam perusahaan? Penerapan teknik audit berbantuan komputer TABK bahwa penerapan TABK bagi auditor atau pengguna akan terlaksana dengan baik apabila didukung dengan bagaimana 1. Pengetahuan, keahlian, dan pengalaman komputer yang dimiliki oleh auditor. 2. Tersedianya proses bisnis entitas audit berbasis elektronik. 3. Ketidakpraktisan apabila dilakukan pengujian manual. 4. Efektivitas anggaran dan efisiensi waktu. TABK adalah penggunaan komputer dalam kegiatan pemeriksaan. TABK merupakan alat yang membantu auditor dalam mencapai tujuan pemeriksaan yang mengacu pada prosedur pemeriksaan atau audit yang mengkhususkan untuk pengujian data dan perangkat lunak. Bagaimana dengan Saudari Nova, apakah sudah jelas? Iya, sudah jelas. Terima kasih kepada Bagaimana kelompok dengan Imas dan saudara- juga pertanyaan saya. Oke, baiklah. Iya, sudah apakah jelas. ada yang ingin bertanya kembali? Untuk perwakilan dari kelas reguler A2 dan reguler C. Bisa. Perwakilan reguler A2 dan reguler C, apakah ada yang ingin ditanyakan? Atau jika tidak ada, kami perbolehkan aja untuk reguler yang lain untuk bertanya jika ada yang ingin ditanyakan. Untuk materinya nanti saya akan share di grup. Baiklah, apakah ada yang ingin ditanyakan? Jika tidak ada, mungkin materi kelompok kami cukup sampai di sini dan mungkin akan dilengkapi oleh kelompok 6 dan 7 pada pertemuan 6 dan 7 nanti dikarenakan dengan tema yang sama. Kurang lebihnya saya mohon maaf, kepada Allah saya mohon ampun. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.